Halo teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita mau ibadah online, terima kasih. Berkati pelayan-pelayan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Ya Chelsea, suara kita nggak kedengeran. Kita buka yuk masker kita. Ya. Yuk. Sini, taruh sini dulu. Oke, sekarang suaranya udah kedengeran Chelsea. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang Kak Elsie ditemenin sama Chelsea. Kita akan menyanyi untuk Tuhan. Kita akan angkat suatu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Oke, Cek? Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adik kakakmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita angkat satu pujian lagi. Kita nyanyi hidup tanpa Yesus seperti donat. Oke, adik-adik? Oke, Chelsea? Oke. Kan
Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang di dalam hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama melayani Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Nanti adik-adik bisa kasih ke mama atau ke papa. Nanti mama papa bisa taruh di gereja. Uangnya nanti ada di dalam amplop. Terus kita kasih ke gereja. Oke adik-adik. Sekarang kita waktunya untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan adik-adik yang sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah ini dapat memperlebar kerajaan surga-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil
kita sembah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Haleluya Yesus. Puji syukur ya Tuhan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik. Kita sudah menyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat kasih kemurahan-Mu atas hidup kami. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau memberkati Kak Ika yang membawakan firman Tuhan, dan Engkau memberkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, dalam minggu-minggu yang lalu sudah banyak diceritakan oleh kakak-kakak tentang hakim-hakim. Ya, kemarin tentang Hakim Deborah. Lalu sekarang tentang siapa ya? Masih tentang hakim juga, yaitu Hakim Gideon. Ya, Gideon ini sebenarnya dia adalah seorang yang penakut. Tetapi luar biasa, walaupun seorang yang penakut, tetapi Tuhan tetap memakai Gideon untuk menjadi pahlawan bagi bangsanya. Ceritanya begini. Jadi, bangsa Israel lagi-lagi mereka melakukan hal yang tidak disukai Allah, yaitu mereka menyembah berhala, menyembah Allah yang bukan Allah pencipta alam semesta dan bukan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel malah menyembah kepada patung-patung Baal. Ya, itu menyakiti bagi Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu dijajah oleh orang Midian, ya, oleh orang Midian. Penjajahannya sangat membuat bangsa Israel itu menderita, adik-adik. Karena setiap bangsa Israel berhasil panen, misalnya panen gandum, panen jagung, itu semua dihancurkan oleh bangsa Midian dengan menggunakan unta-unta, dengan menggunakan pasukan gitu ya, pasukan dari rakyat bangsa Midian ini datang menyerang bangsa Israel dan menghancurkan kebun-kebun, ladang-ladang milik rakyat bangsa Israel. Hal itu membuat bangsa Israel sangat menderita. Mereka miskin, gak punya makanan sama sekali. Nah, pada saat itulah baru bangsa Israel berseru-seru kepada Allah. Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong kami dari penjajahan bangsa Midian ini, kami sudah tidak tahan lagi. Nah, lalu Allah mengirim utusan, yaitu seorang nabi. Nabi ini berkata, ya, kamu tahu tidak rakyat Israel, kenapa kamu mengalami ini semua? Karena kamu menyembah kepada Allah lain, bukan kepada aku, bukan kepada Allah, gitu maksudnya ya. Oh, bangsa Israel baru sadar, gara-gara menyembah kepada Allah lain, jadinya kita diizinkan Tuhan untuk menderita. Wah. Nah, di samping itu ternyata Allah juga bertindak. Ya, selain mengutus nabi, Allah juga bertindak melalui malaikat Tuhan menemui seorang yang bernama Gideon. Saat ditemui oleh malaikat Tuhan, Gideon juga
merasa tidak yakin karena dia pada dasarnya penakut. Emangnya aku sanggup, kata dia gitu. Aku kayaknya nggak sanggup deh untuk memimpin bangsa Israel, begitu kata Gideon. Coba-coba kasih aku tanda, gitu. Jadi minta tanda sama Tuhan, minta tanda 1 kali. Tentang pertama adalah Gideon itu mau mempersembahkan. Jadi gini, malaikat Tuhan jadi bilangnya gini, Bapak tinggal di sini ya, tunggu di sini dulu gitu. Karena belum tahu itu kalau itu malaikat Tuhan. Jadi Bapak di sini dulu ya, saya mau mengambil persembahan. Nah, lalu dia mempersiapkan tuh persembahan, dia siapkan lembu, dia siapkan semua gitu ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saat dia memberikan persembahan, terus dia bilang, coba buktikan kalau memang Bapak utusan Tuhan gitu. Wah, malaikat langsung memberikan tanda dengan tongkatnya, malaikat Tuhan. Kemudian persembahannya tiba-tiba hangus terbakar. Wow, ajaib ya. Iya, karena dia memang benar-benar utusan Allah. Langsung Gideon ketakutan. Waduh, itu benar itu malaikat Tuhan sendiri. Wah, aku bisa mati nih ketemu malaikat Tuhan gitu. Terus malaikat Tuhan berkata, tenang, tidak akan kamu mati. Memang aku utusan Tuhan, aku utusan Allah. Jadi kamu harus segera berangkat untuk melakukan perintah-perintahku. Perintah pertama, Gideon harus memusnahkan semua Baal-Baal, semua patung-patung dimusnahkan. Sekali lagi adik-adik, karena dia penakut, dia lakukannya di malam hari. Bersama dengan 10 orang, dia musnahkan itu semua Baal-Baalnya. Pagi-pagi, wah, orang Israel bingung. Siapa nih yang menghancurkan semua Baal-Baal ini? Orang Israel marah. Tetapi atas pembelaan ayah dari si Gideon, akhirnya rakyat tidak jadi marah. Dan pada saat itu Gideon diperintahkan lagi yang kedua. Ya udah, sekarang kata Tuhan, kamu akan berperang melawan orang Midian. Waduh, perang. Kayaknya aku gak bisa deh Tuhan. Kamu tenang aja, kata Tuhan. Kan aku yang memimpin kamu, aku yang menyertai kamu. Ya, oke. Akhirnya Gideon mau. Awalnya Gideon mengumpulkan sebanyak 20.000 pasukan. 22.000 gitu pasukannya bangsa Israel. Tetapi Allah berkata, dikurangi, jangan 22.000, kurangi. Lalu dikurangi menjadi 10.000. Karena Allah tidak mau nanti orang Israel berkata, oh iya jelas, itu kan karena kekuatanku, karena kemampuan kami berperang, bukan karena Allah. Nah, itu yang Allah tidak mau. Allah tidak mau kalau orang Israel jadi sombong. Akhirnya Gideon mengurangi jumlah pasukannya menjadi tinggal 10.000. Terus Tuhan bilang lagi, tapi Gideon kurangin lagi. Hah? Dari 10.000 kurangin lagi Tuhan? Iya, kurangin lagi. Waduh. Tapi Gideon nurut. Akhirnya pasukannya dikurangi. Tinggal berapa adik-adik? 300 orang. Wow. Dari 10.000 tinggal 300. Wah, padahal orang Midian itu hebat-hebat. Apakah bisa nih Tuhan mengalahkan orang Midian? Tuhan berkata, Gideon, jangan takut, aku yang menyertai engkau. Baiklah Tuhan. Gideon menurut. Lalu Gideon bersama dengan pembantunya, asistennya gitu ya, yuk kita mengintip kemahnya orang Midian. Diintip, wah malam gitu ya, pelan diintipin. Terus Gideon mendengar ternyata pasukan Midian itu ada yang lagi bercerita.
bahwa mereka ada yang sedang bermimpi, bahwa dalam mimpinya itu pasukan mereka itu kacau. Wah, Gideon langsung mikir, ini tanda dari Tuhan. Berarti benar Tuhan akan menyertai aku. Tuhan pasti akan membuat pasukan dari Midian ini akan hancur atau akan ribut satu sama lain gitu. Baiklah, saatnya penyerangan. Nah, mereka mempersiapkan diri kan. Ada yang bawa sangkakala, dibagi menjadi 100 orang pasukannya. Bawa sangkakala, bawa buyung. Buyung itu tempat buat satu periuk atau suatu tempat yang biasa digunakan untuk meletakkan air. Mereka bawa itu sama sangkakala. Nah, pada saatnya sangkakala ditiup, kemudian buyung dipecahkan. Pak! Lalu pada saat itu Tuhan mengacaukan bangsa Midian. Pasukan Midian tiba-tiba saling menyerang. Mereka bingung, mana teman, mana lawan. Wah, saling menyerang. Weh, asik katanya pasukan dari Israel ya, bangsa Israel. Wah, mereka itu tuh, mereka kacau, kita serang. Akhirnya dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, Gideon berhasil mengalahkan bangsa Midian. Raja-raja Midian ditangkepin. Waduh, hebat. Pada saat itu mereka berhasil dengan luar biasa karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi Gideon tambah berani gitu adik-adik. Nah, Gideon tetap memimpin bangsa Israel setelah berhasil mengalahkan bangsa Midian ya. Musuh Israel sudah kalah oleh karena pertolongan Tuhan. Lalu bangsa Israel bilang sama Gideon, Gideon, kamu jadi raja kita deh. Kan kamu jago, kamu sudah luar biasa memimpin kita. Tapi Gideon pada dasarnya dia adalah orang yang rendah hati. Dia tidak mau mengambil keuntungan seperti itu. Jadi dia tetap gak mau, aku gak mau jadi raja. Aku mau jadi yang biasa-biasa saja. Aku mau jadi hakim saja memimpin. Dan memang akhirnya Gideon menyerahkan kepada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan pada saat itu keadaan bangsa Israel menjadi lebih tenang dan tidak ada musuh lagi. Hanya satu hal saja yang menjadi kelemahan dari Gideon. Gideon ternyata tergoda untuk membuat baju perang, namanya baju efod, itu dibuat dari emas. Karena bangsa Israel pada berterima kasih sama Gideon dan mereka memberikan emas gitu. Terus bajunya dibuat dari emas. Nah, disitulah menjadi satu celah bagi bangsa Israel untuk kembali menyembah berhala. Ya, adik-adik, itulah cerita tentang Gideon. Gideon itu adalah orang yang memang penakut, tetapi Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, pada saat akhir hidupnya, sayang sekali kalau Gideon juga mengalami kegagalan karena dia menyebabkan bangsa Israel menyembah berhala. Demikian cerita dari Kak Ika. Adik-adik tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi tentang Gideon, Kak Ika percaya bahwa adik-adik walaupun mungkin ada yang memiliki sikap penakut, kalian jangan putus asa. Kalian tetap bisa dipakai Tuhan. Dan jangan pernah merasa kecil hati bila adik-adik merasa bahwa mungkin memiliki keterbatasan, memiliki keadaan yang rasanya kok segala sesuatunya terbatas.
tetapi itu tidak pernah menutup satu kemungkinan bahwa Allah akan menggunakan, akan memakai adik-adik untuk satu pekerjaan Allah yang besar. Adik-adik tetap percaya ya, dan tetap penuh semangat mengikut Tuhan Yesus. Cerita dari Kak Ika sudah selesai, dan Kak Ika percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk akhir dari pemberitaan firman Tuhan tentang Gideon. Kami boleh belajar bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu, dan Tuhan selalu memakai anak-anak yang mau menurut kepada Tuhan dan mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan, mau memberi hidupnya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai adik-adik sekolah minggu GBI GBC untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan akan Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau menyertai adik-adik semua dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga persiapan untuk masa sekolah di hari Senin tanggal 13 Juli juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua keberadaan kami, keberadaan adik-adik berserta dengan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, dah. Sampai bertemu lagi.